Sahabat Delima yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Rut pasal 2 ayat 12 demikian dikatakan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Sahabat yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita, firman ini kita akan mengerti bermula dari kitab Rut pasal yang pertama, yakni ketika Elimelek dan Naomi beserta dengan dua anaknya pergi meninggalkan Bethlehem ke Moab. Oleh karena masa paceklik dan kelaparan yang berkepanjangan di Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Bethlehem saat itu sudah mulai melakukan perlawanan atau kejahatan kepada Tuhan. Maka melalui hakimnya Tuhan mengingatkan dan menghukum umat Israel yang ada di Bethlehem. Maka Elimelek berangkat dan pergi ke Moab, ke negeri yang Tuhan tidak sukai. Elimelek pergi meninggalkan keinginan Tuhan, kemauan Tuhan. Elimelek melepaskan dirinya dari hukuman Tuhan yang terjadi di kota Bethlehem. Saudara-saudara, di negeri Moab itu sendiri, Elimelek mengawinkan kedua anaknya dengan putri Moab, yang pada dasarnya dalam aturan kebangsaan Israel itu tidak boleh terjadi. Namun sekali lagi Elimelek itu melakukan tindakan kesalahan di hadapan Allah dengan menyetujui perkawinan anaknya dengan keturunan orang Moab. Nah, saudara-saudara, hukuman Tuhan berlaku ketika Elimelek meninggal dunia. Dan beberapa tahun kemudian anaknya yang kedua itu juga meninggal dunia, Mahlon dan Kilon. Maka tinggallah Naomi beserta dengan menantunya yang dua orang tersebut. Saudara-saudara, Orpa dan Rut. Kemudian saudara-saudara, dengan berat hati, sedih, dengan duka cita yang sangat mendalam, Naomi bertekad untuk kembali lagi ke tanah negeri yang di mana dia besarkan, di mana dia memiliki keluarga. Nah, saudara-saudara yang kekasih, maka Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, supaya mereka kembali dan pulang ke bangsanya Moab. Orpa dengan sedih meninggalkan Naomi dengan Rut di tengah jalan. Maka Naomi juga meminta kepada Rut agar dia juga kembali kepada bangsanya di Moab. Tetapi dengan berat hati Rut mengatakan kepada Naomi mertuanya, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Itu dapat kita lihat dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-21. Saudara-saudara, keputusan yang luar biasa dari Rut. Apa sebenarnya yang bisa diharapkan dari Naomi itu sendiri? Tidak ada, hanya seorang janda yang miskin dan tidak memiliki apapun di negeri Bethlehem itu kelak. Karena apa? Dalam aturan orang-orang Israel, setiap janda yang tidak memiliki keturunan lagi, maka semua warisan yang ada padanya kembali kepada klan daripada suami tersebut. Saudara, setiba mereka di Bethlehem, hidup ini harus terus diperjuangkan. Hidup ini harus berjalan tanpa apapun, bagaimanapun harus dikembangkan. Maka Rut permisi kepada Naomi untuk memungut jelai di tengah atau di ladang orang-orang yang kaya dan berbelas kasihan. Saudara yang kekasih, Rut bertemu dengan Boas ketika ia
memungut jelai yang ada di ladang milik Boas. Dan pertemuan itu Rut dipercaya kepada Boas karena bagian daripada keluarga Elimelek. Dan Boas memberkati Rut itu sendiri dengan mengatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara-saudara yang kekasih, perkataan Boas adalah merupakan doa seorang yang percaya kepada Allah, kepada bangsa asing yang menjadi bagian daripada bangsa mereka sendiri, yakni bangsa Israel. Upah daripada suatu perjuangan, kegigihan daripada Rut yang menjadi bangsa Israel, meyakini keyakinan orang Israel, mempercayai Allah yang disembah oleh Rut itu sendiri, berbuah kepada kasih karunia Allah melalui Boas itu sendiri. Tangan Tuhan tidak berhenti kepada setiap orang yang kembali kepadanya. Tangan Tuhan tidak akan berhenti memberkati kepada setiap orang yang percaya kepada Ia. Apapun persoalan hidupmu, apapun pergumulan, pahit, getir, kembalilah kepada Allah, karena Dialah yang memberikan upah daripada kesetiaanmu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.